Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang CRUD barang masuk. Kita akan menambahkan Ajax. Seperti apa Ajaxnya? Kita langsung saja. Jadi silahkan teman-teman buka exam, kemudian Apache, MySQL-nya juga dinyalakan, kemudian silahkan teman-teman arahkan ke project kita siibas_ci3. Kemudian kita masuk ke menu barang masuk, kita ke tambah. Nah, Ajax yang saya maksud ketika misalnya saya mengklik sebuah barang saya ingin ada tambahan informasi kategori barang. Jadi nanti akan tampil kategori barang sesuai data barang yang dipilih. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita buka dulu view kita ya. Kita buka view kita ke application, views, kemudian barang masuk, kita ke create. Ajax yang kita gunakan itu menggunakan jQuery. Kalau teman-teman ingat, halaman ini bisa kita mengakses jQuery atau bahasa jQuery karena sebenarnya jQuery-nya sudah kita pindahkan di header. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan Ajax dengan jQuery. Oke, headernya saya close dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita buat di bawah barang. Saya akan buat div dengan kelas forum group. Kemudian saya buat label. For-nya tidak perlu. Saya hapus. Kemudian di sini informasinya kategori. Kemudian kita bikin inputan, tipenya teks, oke. Kemudian kita tambahkan kelas, kelasnya forum control, oke. Selanjutnya kita butuh ID. Nah, ini kita butuh ID. Kita beri nama kategori. Oke. Kita lihat dulu. Kita refresh. Nah, ini sudah ada. Tapi saya tidak ingin bisa diketik, hanya bisa dilihat saja. Oke, kita tambahkan atribut read only. Kita save, kita cek dulu. Nah, ini yang saya maksud.
Kemudian ketika kita klik ini, maka di sini muncul tambahan informasi kategori barang dari Rinso Saset. Oke, kita kembali. Nah, pertama kita butuh sebentar. Kita butuh di select fungsi atribut namanya onchain. Artinya ketika kita memilih barang, maka jalankan sebuah fungsi. Oke. Jalankan sebuah fungsi, nanti kita beri nama fungsinya pilih barang. Oke. Kita tulis di sini onchain-nya pilih underscore barang. Oke. Ini aja. Ketika diklik atau ada perubahan, maka fungsi ini dipanggil. Oke, kita ke bawah. Oke, di bawah kita akan buat script. Nah, di sini kita akan buat fungsi yang namanya pilih barang yang kita taruh di onchain. Oke, kita buat fungsi function pilih underscore barang. Kemudian kita tulis seperti ini. Kita ambil dulu nilai dari barang ID. Sini saya buat sebuah variabel namanya barang ID yang kita beri nilai dari inputan barang ID. Oke, barang underscore ID. Kita ambil nilainya. Oke, kita sudah mengambil nilai dari barang ID, kita simpan ke barang ID. Selanjutnya kita cek dulu jika variabel barang ID nilainya kosong, maka kosongkan juga inputan yang tadi, yang ID-nya kategori seperti ini. Oke, kosongkannya dengan cara val, kemudian petik saja. Jika nilai barang ID tidak kosong, maka kita mengarah ke sebuah function di barang masuk. Jadi nanti kita akan mengarah ke di sini kita buat Ajax, kemudian buka kurung kurawal, sini kita tutup dengan titik koma dulu. Nah, kita tentukan mengarah kemana. Kita akan mengarah
kita menggunakan kode PHP. Kita tulis PHP, kita echo di sini. Kita gunakan bantuan dari base URL. Kemudian kita nanti akan mengarah ke barang masuk, controller barang masuk. Kemudian kita mengarah ke metode detail underscore API. Oke, ini belum kita buat. Selanjutnya kita butuh data. Data ini kita akan kirim ke detail API. Oke. Kemudian nilainya kita ambil dari variabel barang ID. Sorry, ini bukan titik koma. Oke. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan data, kita tentukan data ID ini dikirimkan menggunakan metode apa. Kita kirim menggunakan post. Kemudian kembaliannya nanti berupa tipe data JSON atau JavaScript Object Notation. Kemudian jika dia sukses mengembalikan nilainya kita kirim ke function, kemudian kita tampung dengan nama barang. Oke. Dan kita isi ke elemen yang ID-nya kategori. Kita tulis kategori, kemudian elemen tersebut isi dengan nilai. Kita tulis di sini barang, titik untuk mengambil kolomnya, di sini nama kategori. Oke. Nah, untuk fungsi sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi atau metode di barang masuk atau controller barang masuk. Kita ke controller, ke barang masuk, kita buat di bawah. Kita buat function, public function, namanya tadi functionnya detail underscore API. Nah, di sini dikirimkan sebuah nilai yang namanya ID. Oke, jadi kita bisa tangkap. Kita biar aman, kita kasih HTML special char, kemudian kita trim, kemudian nilai inputan yang dikirim kita kasih this input post. Tadi yang dikirim adalah ID. Oke.
Kemudian kita tampung di dalam variabel barang underscore ID. Nah, setelah kita dapat, kita akan mengambil data dari tabel barang melalui barang model. Nah, kita buka dulu barang model, ke model, barang model. Oke, ini saya geser, gridnya saya geser. Kita cek dulu fungsi untuk mengambil satu buah data. Nah, ini dia. Jadi kita akan panggil metode get by ID query dan kirimkan data. Kita tulis langsung this barang model, kita panggil get by ID query, kirimkan query barang ID, nilai barang ID. Oke. Kemudian setelah kita mengambil satu data, kita kembalikan data ini dalam bentuk JSON. Nah, caranya kita harus echo, kemudian kita bungkus dengan sebuah fungsi JSON encode. Kemudian inputan ini, hasil query kita masukkan di sini. Oke. Jadi get back ID query, ambil data, dan ini mengembalikan satu buah data dalam bentuk objek PHP. Kemudian JSON encode ini mengubah datanya jadi JavaScript object notation. Oke. Nah, di create, kemudian data yang dikembalikan menggunakan echo tadi masuk ke sini, dan kita bisa mengambil nilai dari nama kategori menggunakan titik nama kategori. Oke, saya akan coba dulu. Silahkan ke aplikasi, kita refresh dulu. Kita klik resource asset. Nah, kita klik spidol. Coba kita klik barang masuk, kemudian klik tambah. Oke, gimana nih kalau kita klik simpan? Nah, ini masih masalah, karena ketika klik simpan, halaman ini dipanggil lagi. Oleh karena itu, kita juga harus meload fungsi ini. Kita memanggil fungsi ini ketika pertama kali halaman ini ditampilkan atau dipanggil ulang. Oke. Kita buat sebuah fungsi di sini. Bukan sebuah fungsi ya. Tujuannya untuk memanggil ketika halaman ini muncul. Kita tulis saja dokumen onload, kemudian panggil pilih barang. Oke, ini artinya ketika pertama kali halaman ini di-load, dipanggil pilih barang, fungsi pilih barang. Oke,
Kita coba dulu. Nah, kalau kita pilih spidol, maka kategorinya muncul. Kalau kita klik simpan, nah ATK-nya tetap muncul. Nah, Ajax kita sudah selesai. Selanjutnya kita coba rinso saset 15 buah. Saya akan tambah 5. Dibeli dari dana bos. Kita klik, kita pilih tanggal 17. Keterangannya dibeli dari toko C. Oke, kita simpan. Oke, ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita lihat barang, harusnya stok rinso 20. Nah, ini dia. Oke, Ajax kita sudah selesai. Nah, tapi sebelum kita akhiri, saya ingin menambahkan satuan di sini. Jadi nanti di quantity akan tampil 10, misalnya 10 buah atau 10 box sesuai dengan satuan dari barang ini. Oke, kita ke indeks karena ini adalah halaman indeks. Silahkan ke indeks dari barang masuk. Nah, kita ubah di sini di quantity. Sebenarnya ini bisa kita copy aja. Oke, kita copy langsung seperti ini. Copy. Oke, ini sudah kita copy. Tetapi di sini harusnya satuan. Sini juga satuan. Bukan kategori, tapi satuan. Barang masuk punya kolom satuan ID. Oke. Satuan ID. Kemudian kita echo. Di sini yang kita echo barang masuk. Oke, di sini barang masuknya. Barang masuk, kemudian quantity. Kita sambung dengan, kita kasih titik 2 kali. Kita tambah spasi. Kemudian setelahnya kita tulis satuan. Nah, gitu. Satuan nama, ini panah, nama underscore satuan seperti ini. Ini boleh kita hapus. Nah, sebelum kita jalankan, kita cek dulu apakah di halaman indeks sudah kita kirim satuan. Kita ke barang masuk, kemudian ke metode indeks. Nah, ini kita belum kirim, tapi kita sudah terhubung di satuan model. Ini kita boleh copy paste. Kemudian kategorinya saya ubah. Ini mengarah ke satuan model. Oke. Satuan model kita cek dulu ke model satuan model. Kita buka. Harusnya ada fungsi get all. Oke, ini sudah ada.
Ini kita close lagi. Coba kita cek dulu tampilannya. Kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, mantap ya. Kita klik tambah, screenshot asset. Kalau disimpan, data kategorinya tidak hilang. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan di video berikutnya kita akan membahas tentang detail barang masuk. Nanti ketika kita klik detail, maka tampil detail dari barang masuk. Oke, mungkin itu dari saya. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya rasa itu. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.